Bisa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Patografian. Di sini saya akan menjelaskan program pendahuluan modul 2 praktikum PBO. Pada praktikum kali ini kita akan belajar relasi antar objek. Langsung saja kita masuk ke dalam programnya. Sebelum itu kita buat package-nya terlebih dahulu. Nama programnya adalah soal pendahuluan 2. Setelah itu kita buat package entity dan package model. Kemudian pada package entity kita akan membuat sebuah kelas abstrak. Untuk kelas abstrak kita akan menambahkan keyword abstrak ini. Kemudian kita akan menggunakan protected string npm password nama nomor telepon, kemudian protected data tanggal lahir. Arti dari protected ini adalah hanya bisa dipanggil oleh kelas bersangkutan atau subkelas. Kemudian kita akan menggunakan konstruktor seperti biasa dengan nama yang sama dengan kelasnya, dengan yang memiliki parameter npm password nama nomor telepon bertipe data string dan tanggal lahir bertipe data date. Lautnya yaitu membuat konstruktor lagi. Kita akan menerapkan bentuk polimorfis dalam bentuk overloading. Jadi kita akan membuat konstruktor dengan nama yang sama namun memiliki parameter yang berbeda. Ini kan ada parameternya, kemudian ini tidak ada parameter, jadi tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu membuat kelas abstrak, membuat model abstrak dengan nama string get nama. Kemudian membuat void set nama, string get nama, set password seperti biasa, sampai membuat set tanggal lahir. Setelah itu kita akan membuat sebuah kelas interface pada package model. Nah, pada kelas interface maka akan muncul keyword interface ini secara otomatis karena ini adalah kelas interface. Kemudian membuat public void view dan public integer check data. Setelah itu pada paket entity kita akan buat lagi asylum entity. Pada kelas ini kita akan membuat relasi yaitu antara asylum entity dengan mahasiswa abstrak entity. Jadi kita akan menentukan, maka ini mahasiswa abstrak entity akan kita jadikan sebagai superclass. Kemudian abstrak entity kita akan jadikan sebagai subclass. Untuk menghubungkannya kita tambahkan extend. Setelah itu kita akan membuat atributnya yaitu private string laboratorium. Jadi private ini artinya adalah tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kemudian kita buat atribut seperti npm password nama nomor telepon tanggal lahir dan lab. Selanjutnya kita akan memanggil atribut dari kelas super dengan cara kita ketik super, kemudian kita ketik atributnya yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu kita akan mengambil metode dari kelas super dengan cara kita ketik override di sini, kemudian kita pilih metode yang akan kita pilih. Selanjutnya pada kelas model kita buat kelas aslet model. Sama seperti sebelumnya, di kelas ini kita akan merelasi antara aslet model dengan model interface. Jadi di sini model interface akan menjadi kelas super, kemudian aslet model akan menjadi subkelas. Untuk kelas interface ini berbeda dengan kelas abstrak seperti kelas biasanya. Relasinya itu dengan mengetik implements. Ini implements. Selanjutnya yaitu membuat sebuah array list. Selanjutnya
membuat public abstract model, public void insert as lab, kemudian memanggil methods yang ada di ini model interface, sama seperti sebelumnya, itu kita menggunakan override. Jadi override ini adalah memungkinkan kita untuk melakukan tugas meskipun sedang melakukan tugas yang lain, yaitu membuat public void view dan public void check data. Setelah itu pada package entity kita buat lagi praktikan entity, sama kita akan buat relasi dengan mahasiswa abstract entity sebagai kelas supernya dengan cara kita tambah extend di sini. Dan kita buat atribut string kelas, kemudian membuat konstruktor npm password, nama, nomor telepon, bertipe data string, tanggal lahir bertipe data date, dan kelas bertipe data string. Setelah itu membuat atau memanggil atribut dari kelas supernya dengan cara mengetik super, kemudian memanggil atribut yang kita inginkan, yaitu npm password, nama, telepon, dan tanggal lahir. Metodenya sama, yaitu kita akan mengambil metode dari kelas super dengan cara kita override, kemudian kita panggil saja public string get name, get npm, string get kelas, dan void set kelas. Setelah itu kita akan membuat pada paket model, kita buat kelas praktikan model, sama seperti sebelumnya, yaitu kita akan buat relasi dengan kelas interface, kita gunakan implements, kemudian kita buat ArrayList, kemudian membuat praktikan model dan void insert. Setelah itu kita panggil metodenya yang ada di kelas model interface ini, yaitu public void view dengan public check data. Kemudian kita buat lagi public praktikan entity. Selanjutnya kita akan membuat praktikum entity pada kelas entity. Nah, di sini kita tidak menggunakan relasi, jadi ini adalah kelas seperti biasanya. Kita buat public static string nama yang bertipe ini itu array berdimensi 1 pbo petro. Kemudian membuat variabel lagi periode bertipe data string. Setelah membuat praktikum entity, kita buat kelas daftar prak entity. Di sini juga tidak menggunakan relasi, dengan ini seperti kelas biasanya, yaitu kita buat atribut private praktikan entity, praktikan, kemudian boolean is verified, dan private integer index praktikum. Kemudian kita buat konstruktor dan kita buat getter sama setternya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita buat daftar prak model pada package model. Di sini kita akan mengimport dari package entity, yaitu daftar prak entity dan kelas praktikum entity. Kemudian kita import first exception, simple date format, dan mengimport java.util.release. Selanjutnya adalah seperti biasa, kita buat ArrayList dengan objek baru daftar ArrayList, kemudian membuat public daftar prak model, public void insert data daftar prak, dan membuat public ArrayList. Selanjutnya yaitu
memanggil metode dari kelas supernya dengan cara sama seperti sebelumnya, yaitu override. Kita pilih metodenya, yaitu metode view dan check data. Kemudian buat lagi ini public daftar bug entity show daftar bug. Kemudian kita masuk ke program mainnya. Sebelum itu kita import dulu semua yang kita butuhkan, yaitu pada package entity dan pada package model. Kita ketik saja bintang ini, artinya kita akan memanggil semua kelas yang ada di package entity. Sama seperti ini, kita akan memanggil semua kelas yang ada di package model. Ini kita masuk ke kelas mainnya. Kita akan buat ini private static aslet model. Jadi membuat objek aslet model, kemudian membuat objek scanner yaitu dengan nama input, dan membuat objek praktikan model dari praktikan model dan objek daftar prak model. Kemudian membuat atribut fill prak, cek praktikan, dan cek aslet yang semuanya bertipe data integer. Berikutnya masuk ke menu tampilannya. Di sini kita akan membuat tampilan seperti login, daftar praktikan, kemudian stop, dan memasukkan pilihan. Setelah itu, jika memasukkan pilihan nomor 1, maka kita akan masuk ke pilihan lagi, yaitu untuk login aslet atau login praktikan. Jika memilih nomor 1, maka akan memanggil ini login admin, dan jika memilih nomor 2, maka akan memanggil metode login. Kemudian keluar. Jika memilih nomor 2, maka akan masuk ke register. Jika memilih nomor 3, akan menampilkan data dari aslet. Dan jika memilih nomor 4, maka akan selesai dan break. Selanjutnya yaitu membuat metode data aslet dengan cara static void data aslet. Di sini kita akan memasukkan semua data-data aslet seperti npm, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan laboratorium. Ini tampilannya. Selanjutnya membuat metode register. Di sini kita akan buat untuk registrasi dari praktikan, yaitu memasukkan npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, dan kelas. Selanjutnya yaitu membuat metode login. Di sini yang pertama yaitu memasukkan npm dan passwordnya akan dicek, kemudian menampilkan selamat datang dari praktikannya tadi, kemudian ngecek npm sama password, kemudian dicek terlebih dahulu apakah praktikannya itu sudah memilih praktikum. Jika belum, maka akan disuruh untuk memilih terlebih dahulu. Selanjutnya membuat metode daftar prak. Di sini kita akan ada tampilan pilih praktikum. Kita akan menampilkan dari ini kelas praktikum entity namanya. Selanjutnya kita akan menyuruh untuk memilih praktikumnya. Kemudian akan disimpan di objek daftar prak model. Selanjutnya yaitu membuat menu login admin dengan memasukkan npm, nama, kemudian akan dicek apakah npm dan passwordnya tersebut sama, kemudian menampilkan dari data prak.
praktikan. Kemudian yang terakhir adalah membuat method update is verified. Maka kita akan membuat tampilan npm praktikan. Jadi untuk hasil labnya akan memasukkan npm dari praktikan yang dipilihnya. Lalu saja yang terakhir kita mencoba run. Jadi ini tampilannya. Pertama yaitu kita daftar terlebih dahulu. Kita masukkan npm, input nama, password, nomor telepon, kemudian tanggal lahir, kemudian kita pilih kelas kita. Nah, ini kita sudah berhasil daftar. Maka selanjutnya kita akan login. Yang pertama itu kita akan login untuk praktikan terlebih dahulu. Kita masukkan npm dan password. Nah ini, saya kan belum memilih praktikum, jadi disuruh untuk memilih. Maka akan pilih PBO. Setelah berhasil memilih praktikumnya, selanjutnya yaitu kita akan login lagi dan masuk ke login aslab. Kemudian saya pilih 07, password 07. Akan keluar ini selamat datang Fernanda. Kemudian ini adalah data dari praktikan. Kemudian memilih npm atau memasukkan npm praktikan yaitu 07145. Nah, selesai. Jadi setelah itu kita akan keluar. Maka program akan selesai. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.